Baru ngomongin jarak doang loh. Kita bahkan belum mikirin kemungkinan yang lebih aneh lagi. Gimana kalau kita bahkan nggak tahu apa yang harus kita cari? Gimana kalau kehidupan di luar sana komunikasinya pakai cara yang nggak bisa kita deteksi? Atau bahkan hidup di dimensi yang nggak bisa kita bayangin? Oke, sekarang kita masuk ke hipotesis kedua. Nah, yang ini nih, jujur agak bikin merinding. Gimana kalau keheningan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sebuah pilihan yang disengaja? Ini ide yang lumayan bikin gak nyaman sih. Gimana kalau mereka udah tahu kita ada, tapi sengaja milih buat gak nyapa? Mungkin buat mereka, kita ini gak penting. Cuma sebuah planet terpencil di pojokan galaksi yang gak layak dikunjungi. Ya, kayak kebun binatang kosmik gitulah. Terus, kenapa mereka cuekin kita? Mungkin, seperti yang dispekulasikan di sumber kita, mereka lihat kita dan mikir, kita ini spesies yang aneh dan berbahaya. Mereka lihat sejarah kita yang isinya perang dan konflik, terus ya, mereka bijaksana, milih buat jaga jarak. Ada juga skenario lain yang jauh lebih kelam. Mungkin ada satu peradaban predator super kuat yang memburu dan menghancurkan peradaban lain yang baru muncul. Atau mungkin setiap peradaban maju pada akhirnya emang ditakdirkan buat menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, mungkin mereka udah ada di sini, di antara kita, ngamatin dalam diam. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke kemungkinan yang paling dalam dan mungkin paling menakutkan dari semuanya. Gimana kalau jawaban dari pertanyaan di mana mereka semua adalah yang nggak ada siapa-siapa lagi di luar sana? Ini namanya hipotesis rare earth atau bumi langka. Intinya, syarat-syarat buat munculnya kehidupan, apalagi yang cerdas, itu ribet banget dan spesifik abis. Sampai-sampai kemungkinannya nyaris mustahil. Mungkin planet kita ini bukan satu dari triliunan, tapi satu-satunya. Sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Pemikiran ini akhirnya berujung ke dua kemungkinan besar, yang dua-duanya sama-sama bikin kita mikir keras. Pertama, kita mungkin adalah peradaban cerdas pertama yang muncul di galaksi kita. Kita ini para perintis, sendirian di garis depan kosmik. Atau, kemungkinan kedua yang lebih sepi. Kehidupan gak pernah ada di tempat lain. Kita benar-benar sendirian di alam semesta yang maha luas dan kosong ini. Jadi, setelah kita bahas semua kemungkinan tadi, terus apa artinya ini semua buat kita? Buat manusia? Paradoks ini seolah maksa kita buat berhenti sejenak, menatap bintang, dan mulai menatap cermin. Pada akhirnya ya, mungkin yang paling berharga dari paradoks Fermi ini bukan jawabannya, tapi justru pertanyaannya itu sendiri. Ini jadi pengingat yang kuat banget tentang betapa sedikitnya yang kita tahu. Pertanyaan ini mengajarkan kerendahan hati dan rasa takjub akan misteri alam semesta yang nggak ada batasnya. Mungkin ya, kita emang udah kelamaan sibuk sama urusan kita sendiri di planet mungil ini.